Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu dari bab 5. Pendahuluan pengertian ERP. Pada buku ajar Enterprise Resource Planning yang ditulis oleh I. Gede Susrama dan Mas Diasa yang diterbitkan oleh Indomedia Pustaka, menjelaskan pengertian ERP adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengintegrasikan bagian-bagian penting dari bisnis. Konsep dasar ERP sebagai sistem informasi yang terintegrasi untuk dikelola dan mengotomatisasi berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, manajemen persediaan, penjualan, sumber daya manusia. Kemudian komponen ERP. Komponen utama dari ERP adalah yang pertama, yaitu modul keuangan atau finance and accounting, mengelola transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, modul sumber daya manusia atau SDM, mengatur data karyawan, penggajian dan manajemen kinerja. Kemudian yang ketiga, modul produksi atau engineering, mengelola proses produksi, perencanaan dan pengendalian kualitas. Kemudian yang keempat, modul pembelian atau purchase, memfasilitasi proses pengadaan. 5. Modul penjualan dan distribusi, mengatur proses penjualan, pengiriman dan manajemen gabungan pelanggan atau CRM. Kemudian yang keenam, modul manajemen persediaan, mengelola inventaris dan stok. Kemudian yang ketujuh, modul proyek, mengelola proyek yang terlibat. Kemudian yang kedelapan, modul analisa dan pelaporan, menyediakan laporan dan analisis untuk pengambilan keputusan. Kemudian manfaat ERP. Yang pertama, integrasi data, memungkinkan integrasi data dari sebagian departemen sehingga informasi konsisten dan akurat. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi dengan mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, peningkatan ERP menyediakan laporan dan analisis yang mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Kemudian keempat, manajemen sumber daya yang lebih baik, membantu mengelola sumber daya hingga dapat digunakan optimal. Kemudian yang kelima, pengendalian biaya dengan visibilitas yang baik, dapat diidentifikasi area mana yang bisa ditekankan biayanya dengan meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang keenam, peningkatan kepuasan pelanggan. Sistem yang telah terintegrasi memberikan pelayanan lebih cepat dan respon lebih baik pada pelanggan. Yang ketujuh, kebutuhan dan standarisasi proses, membantu regulasi dan standar industri yang dijalankan secara konsisten di seluruh organisasi. Kemudian yang ke-8, fleksibilitas dan skalabilitas, mudah menyesuaikan sistem sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian lanjut ke proses implementasi. Di sini yang pertama, proses perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, pemilihan sistem ERP dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, desain sistem, identifikasi konfigurasi yang diperlukan. Yang keempat, pengembangan dan optimisasi sesuai dengan desain yang disepakati. Kemudian kelima, migrasi data, menyusun dan memindahkan data dari sistem lama ke sistem ERP baru. Kemudian keenam, pengujian, dilakukan pengujian untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, pelatihan pengguna, pelatihan memastikan pengguna memahami cara penggunaan sistem ERP dengan efektif dan memberikan dukungan berkelanjutan selama masa transisi. Kemudian ke-8,
go live dan implementasi, melakukan peluncuran sistem ERP dan memastikan semua berfungsi dan berjalan. 10. Evaluasi dan penyesuaian, melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja sistem. Mendukung implementasi. Kemudian tantangan implementasi. Meskipun manfaatnya besar, implementasi ERP seringkali menghadapi tantangan besar seperti biaya tinggi, kebutuhan akan perubahan budaya organisasi, dan risiko guna membuat operasi saat transisi. Perencanaan yang baik dan matang juga pelatihan yang memadai sangat penting untuk sistem penerapan. Studi kasus. Ini studi kasus pada NetSuite. NetSuite adalah penyedia terkemuka di dunia perangkat lunak manajemen bisnis berbasis cloud dan membantu perusahaan mengelola proses bisnis inti dengan sistem yang terintegrasi penuh yang mencakup perencanaan sumber daya manusia, ERP, dan keuangan, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, e-commerce, inventaris, dan bentuk label. Kemudian dengan sekitar 40.000 pelanggan, NetSuite menghadirkan fungsionalitas komprehensif dengan dukungan spesifik industri untuk berbagai industri. Kemudian fitur-fitur NetSuite yang pertama yaitu Global Financial. Fitur OneWorld menyediakan aplikasi manajemen keuangan cloud yang lengkap dan untuk bisnis global. Kemudian yang kedua, Global CRM, fitur manajemen hubungan pelanggan global membuat penjualan multinasional yang kompleks yang membutuhkan banyak bahasa dan mata uang. Kemudian ketiga, Global E-commerce. Alat ini membantu perusahaan melakukan e-commerce di seluruh dunia dan multi-links, multi-currency, multi-country, dan multi-brand. Toko web yang dapat dijalankan dan dikelola dari satu sistem NetSuite. Kemudian yang keempat, perencanaan sumber daya layanan global. Modul ini mempersingkat siklus hidup seluruh layanan dari pemasaran ke manajemen proyek, pemberian layanan, manajemen penagihan, dan pendapatan. Kemudian fitur-fitur NetSuite yang selanjutnya, Intelligent Business Global menawarkan visi visibilitas waktu nyata di seluruh perusahaan. Kemudian yang keenam, kemampuan internasional. Organisasi dapat mengelola operasi global dengan beragam mata uang, perpajakan, dan persyaratan perlaporan di seluruh anak perusahaan. Dengan alat ini memberikan pelanggan konsolidasi dan visibilitas keuangan waktunya. Kemudian kesimpulan pertama itu sistem enterprise resource planning atau ERP, bahwa ERP merupakan solusi penting dan strategis bagi perusahaan untuk mengintegrasikan semua proses bisnisnya ke dalam satu sistem yang terpusat dan otomatis. Kemudian yang kedua, penerapan ERP memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat aliran informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, namun implementasi juga membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan manajemen, pelatihan yang memadai, serta pemilihan software yang tepat agar bisa berhasil dan memberi manfaat maksimal bagi organisasi atau perusahaan. Pada akhirnya, ERP berperan penting dalam mendukung perusahaan untuk lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan teknologi pasar global. Sekian presentasi untuk bab 5 dari ERP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.